Halo, selamat datang di modul aktivasi sakral dari Human Design Indonesia. Modul ini dikhususkan untuk Anda yang memiliki tipe Human Design Generator dan Manifesting Generator. Selanjutnya, kita akan membahas juga mengenai apa itu sakral dan bagaimana menggunakan sakral sebagai sarana pengambilan keputusan. Pada video ini, Anda juga akan berlatih bagaimana mendengarkan respon dari sakral dan juga bagaimana membedakan respon sakral ya dan juga respon sakral tidak. Mari kita mulai dengan memahami apa itu pusat sakral. Pusat energi sakral adalah merupakan satu dari 9 pusat energi atau cakra yang berada di dalam diagram Human Design. Posisinya berada di urutan kedua dari bawah, yang merupakan pusat energi seksual yang tidak hanya kita bisa gunakan untuk keperluan reproduksi atau prokreasi, tetapi juga merupakan bagian dari life force manusia dan energi penciptaan yang mampu menarik banyak hal di dalam kehidupan kita, termasuk kelimpahan dan juga relationship yang tepat. Sakral merupakan pusat energi yang menghasilkan energi yang luar biasa besar dan melimpah ruah. Dan di dalam Human Design hanya dimiliki oleh tipe Human Design Generator dan juga Manifesting Generator. Seringkali tipe non-sakral seperti manifestor, projektor, dan reflektor, mereka kecipratan energi ini sampai mereka seolah merasa energi tersebut berasal dari dalam diri mereka sendiri, padahal bukan. Sehingga ketika mereka kembali sendirian, mereka akan merasa tidak lagi memiliki energi tersebut untuk melakukan sesuatu. Orang yang memiliki sakral aktif harus menggunakan dan menghabiskan energi sakralnya untuk beraktivitas sepanjang hari. Jika masih ada energi yang tersisa, maka biasanya mereka akan mengalami kesulitan untuk tidur. Fungsi sakral bagi tipe energi seperti generator dan manifesting generator adalah merupakan alat navigasi dalam setiap pengambilan keputusan di dalam kehidupan kita. Mengapa tipe Human Design Generator dan Manifesting Generator harus membuat keputusan menggunakan sakral? Yang pertama adalah karena kita selama ini diajarkan untuk selalu menggunakan pikiran dalam mengambil keputusan. Padahal pikiran kita itu bukan sarana untuk mengambil keputusan. Ada beberapa alasan mengapa kita tidak bisa menggunakan pikiran kita sebagai alat pengambilan keputusan. Yang pertama, pikiran kita terlalu sering loncat-loncat seperti monyet ya. Dan pikiran kita seringkali menyabotase diri kita. Bahkan seringkali pikiran kita merasa overthinking ya, memikirkan hal-hal yang tidak penting, memikirkan hal-hal yang seharusnya tidak perlu ya. Kadang-kadang kita merasa khawatir. Dan Human Design mengajarkan kita untuk lebih mendengarkan respon dari tubuh kita, terutama sakral bagi tipe Human Design Generator dan Manifesting Generator dibandingkan menggunakan pikiran kita sendiri. Dan biarkan pikiran itu tetap pada fungsi semula, yaitu berpikir dan menganalisa. Namun, untuk mengambil keputusan, itu bukanlah tugas pikiran. Bagi tipe energi seperti generator dan manifesting generator, alat untuk mengambil keputusan adalah menggunakan sakral. Fungsi sakral adalah merespon, maka secara alami, sakral akan melakukan dua hal berikut. Yang pertama adalah memberikan sensasi tubuh untuk mengiyakan sesuatu. Dan yang kedua adalah memberikan sensasi tubuh untuk menolak sesuatu. Sekarang ini kebanyakan generator dan manifesting generator telah kehilangan kemampuan alami mereka untuk mendengarkan respon sakral mereka. Itu sebabnya kita belajar aktivasi sakral sekarang ini juga agar Anda bisa memahami cara untuk kembali mendengarkan respon dari sakral Anda. Dan perlu dipahami bahwa sakral hanya bekerja dengan dua cara, yaitu merespon ya dan tidak. Jadi, Anda tidak bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka seperti enaknya siang ini makan apa ya? Atau malam ini kita mau nonton film apa ya di Netflix? Jika Anda mengajukan pertanyaan seperti itu, maka sakral tidak mungkin merespon. Malahan pikiran Anda lah yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dan seperti yang sudah kita ketahui, pikiran bukanlah cara terbaik untuk kita mengambil sebuah keputusan. Jadi, cara terbaik dalam mengambil keputusan adalah menggunakan sakral, adalah dengan mengajukan pertanyaan spesifik yang mengarah pada jawaban ya dan tidak. Daripada Anda bertanya, malam ini mau makan apa, ya, lebih baik Anda bertanya, apakah mau makan makanan Indonesia, ya. Jika responnya tidak, maka Anda ajukan pertanyaan yang lain. Misalnya,
mau nggak makan Chinese food malam ini? Nah, jika jawabannya ya, maka Anda bisa mengajukan pertanyaan yang berikutnya. Mau makan capcay? Mau makan dimsum? Ya, jika sakralmu menjawab tidak, maka Anda bisa mengganti pertanyaannya. Ya, jadi seperti itu ya. Mau capcay? Kalau sakral kita merespon tidak, maka kita tanya mau makan dimsum? Ya, jika meresponnya tidak, ya maka kita tanya yang lain lagi ya, jenis makanan yang lain ya, seperti itu ya. Nah, jadi Anda bisa terus bertanya sampai Anda bisa mendapatkan jawaban yang spesifik dari sakralmu. Jika sakralmu berkata iya, maka biasanya akan merespon dengan cara yang berbeda jika sakral merespon dengan tidak. Beberapa orang merasakan suara aha, aha, atau mungkin merasa seperti ada dorongan untuk ditarik ke depan, ada semacam sensasi butterfly di bagian perut bagian bawah, atau dorongan untuk melakukan sesuatu, atau semacam kontraksi halus di bagian bawah perut. Nah, tugas Anda sekarang ini adalah dengan mengenali tanda ketika sakralmu berkata ya. Jika sakralmu berkata tidak, seperti halnya sakral ring berkata ya, maka akan ada perbedaan yang cukup signifikan ketika sakral merespon tidak. Beberapa orang merasakan suara aha, noho, ya, atau merasa sesuatu yang berat terjadi di tubuhnya, atau seperti merasa badan ditarik ke belakang, atau ada juga yang merasakan sensasi yang cukup berat di punggung, atau seakan-akan merasa seperti kehabisan tenaga. Dengan melalui latihan, maka Anda akan mencoba mengenal berbagai macam sensasi yang terjadi pada tubuh kalian, terutama respon dari sakral kalian. Perlu diingat bahwa sakral adalah motor yang energinya mampu memberikan dorongan dan sepenuhnya tidak memiliki kesadaran dan membutuhkan trigger dari luar tubuh kita. Secara spesifik, tubuh atau sakral kita akan merespon informasi atau trigger yang berasal dari pusat energi yang terhubung dengan sakral. Contoh, jika sakralmu terhubung dengan spleen, maka disebut dengan splenic sakral. Artinya, Anda memiliki respon yang sangat intuitif untuk menjawab ya dan tidak, dan merespon saat itu juga tanpa ada jeda. Namun jika sakralmu terhubung dengan solar plexus, maka biasanya Anda harus menunggu dalam gelombang emosi dengan waktu yang cukup lama sebelum Anda bisa mendapatkan kejelasan ya dan tidak. Bahkan Anda harus menunggu beberapa hari hingga beberapa minggu sambil Anda kembali memeriksa respon dari sakralmu. Jika Anda memiliki solar plexus dan spleen yang reseptif ya atau putih, maka Anda hanya perlu mendengarkan satu-satunya respon dari sakralmu dalam menanggapi informasi dan trigger yang berasal dari luar tubuhmu. Sekarang mari kita berlatih mendengarkan respon dari sakralmu. Kunci untuk bisa mendengarkan atau merasakan respon sakral adalah dengan meningkatkan kesadaran kita dan terus berlatih berulang-ulang. Sekarang mungkin Anda belum merasakan apapun. Mungkin bahkan ada beberapa di antara kalian yang merasa ragu dan bertanya-tanya, apa iya sakral kita bisa merespon, atau mungkin terasa bahwa sakral saya kok tidak berfungsi seperti yang disampaikan tadi. Nah, itu wajar ya teman-teman. Yang perlu teman-teman lakukan adalah terus lakukan dan jangan berhenti mencoba. Percaya pada prosesnya dan jangan terlalu overthinking ya. Kalau teman-teman overthinking, artinya tidak lagi menggunakan sakral tapi menggantungkan diri teman-teman dengan menggunakan pikiran. Nah, sekarang mari kita berlatih ya. Yang pertama, pastikan teman-teman dalam kondisi yang tenang dan tidak sedang terganggu dengan hal-hal lain di sekelilingmu ya. Anda juga boleh mendengarkan lagu kesukaan Anda dengan volume yang tidak terlalu keras. Namun alangkah baiknya jika Anda bisa sendirian berlatih di tempat yang tenang. Nah, kemudian saya akan bertanya pertanyaan serius yang membutuhkan jawaban Anda, yaitu ya dan tidak. Pusatkan perhatian Anda pada bawah perut. Yang perlu Anda lakukan adalah rileks dan merasakan sensasi yang terjadi pada tubuh, ya, terutama pada sakral. Sakral posisinya adalah di bagian bawah perut ketika pertanyaan-pertanyaan itu diajukan. Kemudian rasakan sensasi yang spesifik dari tubuhmu, dari sakralmu, ketika dia merespon ya atau merespon tidak. Mungkin juga Anda hanya merasakan sensasi tertentu ketika sakral Anda merespon ya dan tidak terjadi apapun ketika merespon tidak. Itu normal ya. Demikian juga sebaliknya.
Anda mungkin merasakan sensasi ketika sakral Anda merespon tidak, dan tidak terjadi apapun ketika merespon ya. Dan itu adalah normal dan tidak jadi masalah. Nah, sekarang saya akan mengajukan pertanyaan dengan cepat, karena saya tidak mau pikiran Anda yang merespon ya. Anda harus merespon dari sakral. Jangan biarkan pikiranmu yang menguasai diri Anda. Ya, mari kita mulai. Sekarang silakan rileks dan hanya mendengarkan respon dari sakral tubuh Anda terhadap pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. Mari kita mulai. Apakah warna favoritmu biru? Apakah warna bola matamu coklat? Apakah dimsum adalah makanan kesukaanmu? Apakah Anda tinggal di area perumahan? Apakah rumahmu dekat dengan pantai? Apakah kamu ngopi setiap pagi? Apakah kamu punya binatang peliharaan? Apakah kamu punya bathtub di kamar mandi rumahmu? Apakah kamu suka berkumpul-kumpul dengan keluarga besar? Apakah kamu suka naik sepeda? Apakah kamu suka tinggal di Jakarta? Apakah kamu suka makan es krim? Apakah kamu suka nonton drama? Apakah kamu suka nonton film action? Apakah kamu suka traveling? Oke, sampai di sini apakah Anda sudah merasakan sensasi tertentu dalam tubuh Anda, terutama dari bagian sakral Anda? Jika belum juga, maka jangan khawatir ya. Tapi jika Anda sudah bisa merasakan dan membedakan respon ya dan tidak dari sakralmu, maka selanjutnya Anda akan selalu dapat menggunakannya dalam mengambil keputusan di kehidupan Anda sehari-hari. Sekarang kita akan mencoba sebuah metode visualisasi untuk Anda bisa merasakan dan membedakan sensasi ya dan tidak yang keluar dari tubuh Anda, terutama dari sakral Anda. Saya meminta Anda untuk memejamkan mata. Dengan mata tertutup, ambil posisi duduk yang santai. Biarkan tubuhmu rileks dan merasa nyaman. Rasakan tubuhmu semakin rileks dan semakin rileks. Rilekskan kakimu. Biarkan kakimu menjadi lebih rileks dan lebih rileks lagi. Turunkan bahumu dan biarkan tubuhmu menjadi lebih rileks lagi. Buat jari tanganmu menjadi lebih rileks hingga pergelangan tangan menjadi lebih rileks. Biarkan otot-otot di wajahmu menjadi lebih rileks lagi. Bagian mata, hidung, mulut menjadi lebih rileks lagi. Dalam keadaan rileks, coba Anda bayangkan sesuatu yang Anda sukai. Bayangkan sesuatu yang Anda sukai itu sekarang tepat ada di depanmu. Apapun itu, bisa jadi itu adalah makanan kesukaanmu, atau barang-barang kesayanganmu, atau sesuatu yang selama ini telah Anda idam-idamkan. Sambil membayangkan sesuatu itu ada tepat di depanmu, sesuatu yang Anda sukai, ajukanlah pertanyaan di dalam hati sambil tetap mengarahkan perhatianmu menuju sakral.
yaitu perut di bagian bawah. Bertanyalah dalam hati sambil membayangkan sesuatu yang Anda sukai itu ada di depan Anda sekarang ini. Apakah aku benar-benar menyukai hal ini? Apakah aku benar-benar menginginkan hal ini? Rasakan sensasi yang muncul dari dalam tubuhmu. Rasakan sensasi yang muncul dari bagian sakralmu. Bayangkan betapa senangnya Anda memiliki barang yang selama ini telah Anda idam-idamkan. Memiliki sesuatu yang Anda sukai, yang sekarang ini tepat ada di depanmu. Rasakan sensasi yang kuat ketika Anda merasakan keinginan untuk bisa memiliki barang tersebut. Kemudian, secara sadar, gunakanlah pikiranmu untuk bisa menyadari seperti apa rasa sensasi ya ketika Anda menginginkan sesuatu tersebut. Ingatlah selalu sensasi ini yang kemudian akan menjadi pedoman untuk Anda bisa mengenali sensasi ya yang berasal dari sakralmu. Terus fokuskanlah dirimu pada bayangan dari benda atau sesuatu yang Anda inginkan tersebut. Sampai Anda bisa benar-benar memahami dan merasakan sensasi ini. Sensasi ya yang datang dari sakralmu. Sekarang, mari kita mulai untuk bertukar posisi. Bayangkan benda atau sesuatu yang Anda sukai tadi sekarang mulai menghilang dari hadapanmu. Kemudian digantikan oleh sesuatu atau barang yang Anda benar-benar tidak sukai atau Anda tidak harapkan atau bahkan Anda mungkin merasa jijik terhadapnya. Saya berikan Anda sedikit waktu untuk Anda bisa membayangkan benda itu ada tepat di depanmu saat ini. Sesuatu yang Anda benci, sesuatu yang Anda tidak sukai, bahkan cenderung mungkin membuat Anda menjadi jijik. Dan sekarang Anda sudah melihatnya dengan jelas, tepat berada di hadapanmu. Sambil membayangkan benda yang Anda tidak sukai sekarang ada di depanmu, ajukanlah pertanyaan di dalam hati sambil tetap mengarahkan perhatianmu menuju sakral, yaitu perut bagian bawah. Bertanyalah di dalam hati, apakah aku benar-benar suka ini? Apakah aku benar-benar menginginkan hal ini? Rasakan sensasi yang kuat yang muncul dari dalam tubuhmu. Sensasi yang muncul dari bagian sakralmu. Rasakan perasaan tidak suka itu semakin menguat. Perasaan untuk menolak yang semakin kuat. Atau mungkin perasaan yang menjijikkan itu muncul dari dalam dirimu. Bawa kesadaran dan pikiranmu untuk bisa menyadari seperti apa rasa dari sensasi tidak ketika Anda menolak atau membenci hal tersebut.
Ingatlah selalu sensasi ini yang kemudian akan menjadi pedoman untuk Anda mengenali sensasi tidak yang berasal dari sakralmu. Terus fokuskanlah dirimu pada bayangan dari benda yang tidak Anda inginkan tersebut, sampai Anda bisa benar-benar memahami dan merasakan sensasi ini datang dari sakralmu. Sekarang, secara perlahan, kembalikanlah kesadaranmu kepada tubuh fisikmu, mulai dengan menggerakkan jari-jari tangan, jari-jari kaki secara perlahan, dan kemudian secara perlahan-lahan menyadari di mana Anda berada sekarang ini, dan secara perlahan membuka mata dan kembali kepada kesadaran Anda. Oke, mari kita periksa. Apakah Anda sudah bisa membedakan respon ya dan tidak yang berasal dari sakralmu? Kalau ternyata belum bisa, ya tidak apa-apa juga ya. Yang Anda perlukan adalah terus berlatih untuk bertanya ya dan tidak ke sakralmu setiap hari dan melakukan visualisasi seperti yang tadi sudah kita lakukan bersama. Lakukan terus sampai Anda bisa mengenali respon dari sakralmu, karena sakral adalah kecerdasan tubuh yang sangat luar biasa yang bisa Anda gunakan untuk mengambil banyak keputusan penting di dalam hidupmu. Anda tetap bisa menggunakan pertanyaan yang sama untuk bertanya pada sakralmu, atau Anda juga bisa membuat list pertanyaanmu sendiri. Anda juga bisa berlatih sendiri atau bisa melakukannya bersama dengan partnermu. Anda bisa melakukan visualisasi yang sama atau hanya cukup Anda membayangkan sesuatu hal yang Anda sukai ya untuk mendapatkan respon ya, dan yang tidak Anda sukai untuk mendapatkan respon tidak. Nah, sekarang mari kita latihan kembali dengan menggunakan beberapa pertanyaan ya, agar Anda bisa membiasakan diri Anda ya. Pusatkan fokus Anda pada bagian sakral Anda ya, berada di bagian bawah perut. Kemudian rasakan sensasi dari pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Apakah Anda makan sehari 3 kali sehari? Apakah Anda mandi sehari 2 kali? Apakah di rumah Anda terbiasa masak sendiri? Apakah Anda pergi ke salon setiap seminggu sekali? Apakah bulan Ramadan dan libur Lebaran adalah hal yang Anda tunggu-tunggu setiap tahun? Apakah ada tukang nasi goreng jualan di depan rumahmu? Apakah rumah yang Anda tempati ada kebunnya? Apakah Anda ngorok ketika sedang tidur? Apakah Anda pelihara kucing di rumah? Apakah Anda punya kakak laki-laki? Apakah Anda punya adik perempuan? Apakah Anda sudah merasakan sesuatu selama latihan ini? Oke, bagaimana teman-teman? Apakah teman-teman sudah bisa merasakan sensasi, bisa membedakan ya dan tidak yang berasal dari sakralmu? Jika masih belum bisa juga, tidak apa-apa ya, tetap mencoba. Anda bisa mencoba di lain waktu, mungkin dengan tempat yang berbeda, bisa juga dengan orang yang berbeda ya. Dan saya harap teman-teman tidak berhenti sampai Anda bisa merasakan sensasi ya dan tidak dari sakralmu. Teman-teman bayangkan,
betapa cepatnya Anda bisa mengambil sebuah keputusan penting, sesulit apapun masalah yang Anda hadapi, hanya dengan bantuan dari sakral Anda. Karena ini adalah merupakan superpower Anda, ya. Yang perlu Anda lakukan hanyalah dengan mengajukan pertanyaan ya dan tidak secara spesifik ya kepada sakral Anda. Nah, jadi sekarang Anda sudah mengerti ya bagaimana cara kerja sakral terutama dalam mengambil keputusan, yaitu merespon. Semua generator dan semua manifesting generator di dunia ini beroperasi dengan cara merespon hal-hal yang datang dalam kehidupan mereka. Itulah mekanisme cara kerja dari tipe energi ya menurut human design. Sejak Anda bangun dari tempat tidur, pekerjaan Anda adalah merespon ya. Jadi merespon sebetulnya adalah bagian alami dari kehidupan kita. Dari membuka mata ya. Di situ Anda sudah harus memutuskan ya, apakah saya harus bangun sekarang? Apakah saya harus tidur lagi? 5 menit lagi ya. Apakah saya harus mandi sekarang? Apakah saya mau bikin kopi? Apakah saya mau bikin sarapan? Apa saya mau skip aja sarapan ini? Atau saya memilih untuk sarapan di luar? Ya, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang akan selalu muncul sepanjang hari dalam kehidupan Anda. Karena hidup Anda sebenarnya penuh dengan ratusan pertanyaan ya, dengan ratusan series pertanyaan yang harus Anda respon setiap hari dan sepanjang hari. Ya, contohnya apakah saya mau berenang pagi ini? Apakah saya mau jogging pagi ini? Apakah saya mau berangkat kerja sekarang? Harus nggak saya menyelesaikan pekerjaan ini hari ini? Perlu nggak saya ketemu orang ini siang ini? Ya, nah ini sebenarnya adalah cara natural ya. Setiap hari kita selalu dihadapin dengan pertanyaan seperti ini. Nah, sekarang kuncinya adalah biarkan sakral Anda yang merespon ya dan tidak lagi menggunakan pikiran Anda. Ya, karena Anda memiliki superpower yang luar biasa dahsyat di dalam tubuh Anda. Ya. Dan karena seringnya kita menggunakan pikiran, ini menyebabkan ya pertanyaan-pertanyaan ini otomatis terjawab menggunakan pikiran sampai kita tidak lagi menyadari apa aja pertanyaan tersebut. Ya, mulai sekarang harapan saya teman-teman gunakanlah sakralmu dengan baik karena ini adalah kecerdasan dari tubuh kita yang memungkinkan kita ya membuat kita tahu bagaimana kita memutuskan sesuatu yang tepat bagi tubuh kita. Ya, jangan menggunakan pikiran lagi teman-teman ya, karena kalau sudah menggunakan pikiran, ini yang membuat orang seringkali lupa bagaimana cara sakral seharusnya bekerja. Karena mereka membiarkan pikiran yang mengambil alih dan memutuskan untuk mereka. Nah, jadi Anda sekarang sudah mengerti ya betapa pentingnya keberadaan sakral. Dia tahu apa yang terbaik bagi dirimu, karena seringkali pikiranlah yang justru yang mengacaukannya. Pikiran tidak tahu apa yang terbaik bagi hidupmu, tapi tubuhmu tahu. Jadi biarkan dirimu dipimpin oleh sakralmu sebagai navigasi dalam menjalani kehidupan. Nah, setelah Anda mendengarkan semua pelajaran hari ini, sekarang Anda telah memiliki pengetahuan kognitif tentang bagaimana cara sakral bekerja. Nah, sekarang tugasnya teman-teman adalah untuk mengaplikasikan semua pengetahuan ini ke dalam kehidupan sehari-hari untuk membantu menavigasi kehidupanmu. Bagi teman-teman yang masih belum merasakan respon sakral, maka saya mohon teman-teman teruslah berlatih ya, jangan berhenti. Termasuk bagi Anda juga yang sudah bisa merasakan respon sakral, teruslah berlatih agar Anda bisa menggunakannya untuk mengambil keputusan-keputusan penting di dalam hidupmu ya. Pilihannya hanya ya tidak, ya tidak, ya tidak, ya tidak, dan ya tidak. Tapi biarkanlah sakral yang menjawab, biarkanlah sakral yang memimpinmu dengan mendengarkan suara dari sakralmu. Semoga Anda menikmati perjalanan ini, dan jika Anda mengenal generator dan manifesting generator di luar sana yang sekiranya membutuhkan modul ini, jangan ragu untuk men-sharingkan kepada mereka. Terima kasih banyak, sampai ketemu lagi. Bye-bye.